Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading pagi hari ini, hari Rabu 11 Desember 2024. Kita akan kembali memetakan untuk satu hari ke depan di XAU USD dan beberapa pair utama lain. Mungkin kita nanti akan lihat di Euro, Pound Sterling, Bitcoin, minyak, dan indeks saham. Kita juga nanti akan melihat bagaimana di kondisi time frame besar kita petakan untuk swing trading untuk 1 bulan ke depan ya, menjelang akhir tahun dan awal tahun, dengan simulasi nanti di pertengahan tahun ya, atau setidaknya target itu tercapai kita bisa exit ya, sekalipun belum sampai di awal tahun ya, sebelum sampai di pertengahan misalnya. Di awal kalau sudah tercapai kita bisa exit dulu, bahkan mungkin jelang pergantian kalau sudah mencapai targetnya kita bisa exit lebih awal ya, dengan target yang nanti kita akan hitung. Baik, sebelum kita jauh membahas, kita akan review dulu di satu hari kemarin. Kita awali dari emas ya. Kita ingatkan buat teman-teman yang baru menemukan channel Wijaya Trading, yang baru belajar, jangan lupa subscribe, like, dan share videonya untuk menambah pandangan-pandangan kita ya berkaitan dengan trading. Tidak selalu harus seperti itu, namun setidaknya sedikit banyak ada gambaran untuk kita pertimbangkan. Ada banyak cara, banyak style orang melakukan analisa dan menempatkan entry pointnya. Namun demikian, dari sekian banyak tentunya kita bisa pertimbangkan ya dari berbagai macam sumber, kemudian kita jadikan sebagai bahan untuk kita menentukan sistem trading sendiri. Kita awali dari review satu hari kemarin di XAU. Kita perkirakan dari struktur yang ada ini mengarah ke atas, jadi lebih condong naik dengan area uji pertama di 2676 ya, kita tandai dengan highlight warna ungu. Kemudian posisi buy kita tempatkan lebih awal di 2668 poin sekian, dengan area uji di bawah, area uji bearish ya, area uji bearishnya berada di kisaran 2655. Berada di bawah ujinya, kita menempatkan posisi sell di 2652 dengan target 2645 dan 2637. Sementara untuk area support yang kita tandai ungu ini untuk mengukur kekuatan bearish selanjutnya. Jika ini dilewati, maka akan sampailah pada warna merah, di mana di situ menjadi area jenuhnya. Kembali di posisi tren. Kembali di posisi tren, kita menempatkan target yang berikutnya di 2684 dan di titik puncaknya di area jenuh di 2700. Kita lihat sempat posisi kita tersentuh, kemudian akan ada koreksi kecil ya, ada koreksi kecil, kemudian kembali ke bullish. Kalau kita amati, low masih berada di atas sehingga masih berpeluang kembali naik. Lagi-lagi kekuatan bullish kita akan hadapkan pada area ujinya di 2676 itu sebagai area uji bullish. Kalau dia ditutup lebih tinggi maka akan jauh lebih kuat kekuatan bullishnya. Nah, dari pergerakan berikutnya bullish sudah mulai kembali naik dan sudah mulai break di sana, maka berpeluang akan kembali mendekati target dan bahkan bisa mencapai area jenuhnya. Kita amati hampir mendekati jenuh, waktunya sudah hampir selesai satu hari, dan sampai disitulah konsolidasi. Dengan demikian setidaknya perkiraan sudah mendekati, tinggal bagaimana kita menyikapi kondisi saat ada sedikit banyak koreksi. Kita lanjut di euro. Bagaimana euro? Euro kita perkirakan juga akan bergerak naik dengan target
dengan target di 1.05757 dan 1.05913. Namun tidak selalu ya yang kita analisakan juga pasti akan langsung berhasil ya. Kita juga mempertimbangkan sisi resiko dengan membatasi atau dengan menguji kekuatan perlawanan ya. Bearish kita uji di area kisaran di 1.05367 di sini, di area yang kita tandai ungu tebal, kita tulis di sana area uji bearish. Jika ditutup lebih rendah, maka berpeluang kembali akan turun ya, tinggal mengikuti saja. Kemudian bagaimana kalau posisi buy kena? Posisi buy kena, maka selnya sudah harus disesuaikan dari titik ini sekitar 80 sampai 100. Ambil kita misalkan 90, maka sudah bisa exit sekalipun hanya sampai di area ujinya. Ya, tentunya kita bisa mempertimbangkan bagaimana keseimbangan antara posisi minus dan posisi plusnya. Maksimal kita perkirakan kalau turun berada di kisaran 1.04793 ya, namun tidak sampai di sana sudah terhenti berbalik naik. Dengan demikian ini masih bisa di cover ya, kerugian kita bisa di cover, minimal tidak banyak tidak rugi ya, minimal kita bisa profit sekalipun tidak terlalu banyak. Di pound sterling kita perkirakan juga akan naik sampai di area ungu saja. Kemudian di bawah kita uji dengan area uji bearish ya di 1.27393. Bergerak naik, sempat bergerak turun, mungkin kita lihat di sana selnya sudah tersentuh. Kemudian bergerak naik ya. Begitu kita tempatkan sell, maka area ujinya, area recovery-nya berada di 100 sampai 150. Kalau kita ambil setengahnya 125 misalkan, maka sampai di titik tingginya setidaknya bisa menutup kerugian. Ya, setidaknya bisa menutup kerugian. Kemudian seterusnya bagaimana? Seterusnya sampai di area koreksi tidak ada tanda-tanda apapun, sehingga kalau berbalik turun pun kita masih menunggu berada di supportnya, naik lagi berada di resisten lagi. Di kondisi ini sangat tidak potensial ya, baru setelah ada petunjuk yang lebih signifikan ya, ada petunjuk lebih signifikan di sini, ada rejeksi, kemudian ada loss momentum juga, ada konfirmasi warna hijau yang signifikan, baru kita bisa menempatkan kembali ya. Namun demikian kembali ke waktu, kalau waktu sudah terlalu malam mungkin kita tidak cukup untuk melanjutkan, maka kita sudah exit di awal. Dengan demikian di pound sterling kita anggap saja tidak terlalu banyak untung ya, minimal kalaupun rugi tidak terlalu banyak juga karena bisa recovery dengan jarak yang cukup. Dari situlah namanya subsidi silang, satu untung satu rugi ya. Dari sekian itu kalau kita kumulasikan minimal masih ada saldo profit ya untuk kita. Dalam satu proses transaksi selama masih untung, maka kita masih bisa berkembang dengan baik. Berikutnya kita akan coba kembali memetakan untuk satu hari ke depan lagi, sambil nanti kita lihat bagaimana di swingnya ya. Kita sementara gunakan untuk hari ini untuk memetakan lagi dengan harga saat ini berada di 2.700, sudah berada di 2.700. Kita perkecil dulu bagaimana di kondisi historinya. Kita lihat seperti ini ya. Sempat konsolidasi, kemudian sudah mulai breaknya menuju ke atas, jadi kita fokus ke buy. Fokus kita ke buy, namun juga kita nanti siapkan untuk antisipasi saat dia koreksi. Kita buat garisnya dulu. Dari sini ke sana naik, kemudian koreksi sedikit, kemudian naik. Nah, saatnya nanti kita
akan berhati-hati dengan area koreksi. Di sini ada area supportnya untuk menguji kekuatan koreksinya ya, untuk menguji kekuatan koreksinya. Yang kedua, kita bisa mengukur dengan retracement yang terdekat ya, persis berada di situ ya. Jadi tepat di situ sebagai area koreksinya. Nah, walaupun itu tren, kita bisa manfaatkan koreksi sebelum kembali ke tren, mengingat itu di puncak tinggi. Kalau di puncak tinggi, jangan masuk posisi buy dulu di sana ya. Lebih berhati-hati, kecuali memang betul-betul sudah ada konfirmasi lagi ya, momentum sudah kembali menguat, baru kita bisa manfaatkan lagi. Kita tempatkan untuk sell dulu, memanfaatkan untuk koreksi sudah di situ mulai berat ya. Ini jelang pergantian candle masih cukup berat, kita manfaatkan saja untuk koreksi turunnya. Sebenarnya jaraknya terlalu jauh ya, kita dekatkan saja. Kita tempatkan untuk sellnya di 2693.79 ya, 2693.79. Nanti target sampai di situ sudah lebih dari cukup, bahkan sudah exit di dua target sekalipun ya. Target pertama kita tempatkan di target pertama di 2685. 2685.99. Target berikutnya kita tempatkan di dekat dari supportnya, naik sedikit. Oke, kita menempatkan untuk target yang kedua berada di 2678.05, 2678.05. Ini mendekati area supportnya ya, dan hati-hati, berpeluang juga nanti akan memantul kembali. Ya, tentu tidak serta-merta, meskipun sampai di situ tidak serta-merta akan memantul. Kita akan manfaatkan nanti setelah betul-betul ada konfirmasi petunjuk bahwa dia sudah mulai betul-betul tidak kuat untuk bergerak turun. Oke, di sini kita tandai yang lebih tebal untuk menguji kekuatan bearish-nya. Kemudian untuk daily range-nya ya, kita menggunakan yang terdekat dulu sehingga maksimum kita tandai di sini untuk area jenuhnya. Area jenuh kita tandai di 2661. Area jenuh di 2661 poin sekian. Kemudian di sisi tren ya, di sisi tren kita mengambil di atas level psikologisnya hari ini di kisaran 2706 poin sekian ya. Kita menempatkan posisi buy setelah berat untuk bertahan di kisaran resistennya. Kita ambil breaknya di 270682 dengan targetnya berada di target pertama kita tempatkan di 27. Oke, masih cukup banyak. Oke, kita tempatkan target pertama di 2714. 2714.59. Kemudian target berikutnya kita tempatkan di puncak. Target berikutnya kita tempatkan di 2722.
2722.31. Sementara untuk jenuh hari ini yang utama dulu kita tempatkan untuk area jenuh berada di kisaran 2734. Kemudian nanti maksimum di 2757. Kita tempatkan dulu yang lebih masuk akal di sini untuk area jenuh pertama di 2734 poin sekian. Kita tandai area jenuh dengan warna merah biar nanti ada pembeda, lebih berhati-hati mendekati area di sini. Perhatikan karakteristiknya, perhatikan pola yang terbentuk di sana, dan perhatikan juga nanti bagaimana strukturnya. Ini yang bisa kita review dan kita petakan untuk 1 hari ke depan untuk XAU USD ya. Seterusnya untuk swing dan pair lain nanti kita akan sampaikan secara terpisah. Terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.